Bab 25. Mom! Teriak Zain saat masuk ke mansion. Mom! Teriak Zain lagi saat Sonya tak menjawab panggilannya. Dia duduk di sofa sambil menunggu Sonya. Zain, ini bukan hutan. Kenapa kau berteriak-teriak? Tanya Sonya dari arah belakang. Sonya pun menundukkan dirinya di sofa seberang Zain. Mom, Mommy benar kan mendukung hubunganku dengan Gia? Tanya Zain. Mendengar nama Gia disebut oleh Zain, mata Sonya berbinar sempurna. Dia sungguh tak menyangka bahwa Zain akan secepat ini mendekati Gia. Kau ingin segera mendapatkan Gia, Zain? Tentu. Ternyata Gia sangat cantik dan setelah memperhatikannya, aku rasa aku mulai suka padanya. Jadi, mau kan Mommy membantuku? Katakan, apa yang bisa Mommy lakukan untukmu agar bisa mendapatkan Gia? Tanya Sonya dengan antusias. Mudah, Mom, suruh Mark pulang ke Indonesia. Gia dan Mark sedang di Indonesia untuk kunjungan bisnis. Dan jika Mark pergi, aku akan mengajak Gia untuk ke Bali dan mengajak ke pesta teman yang kali ini akan diselenggarakan di Bali. Kenapa bukan kau saja yang menyuruh Mark pulang, Zain? Mom, Mommy tahu bukan? Dia akan selalu banyak tanya jika ada jadwal yang tak sesuai rencananya. Aku malas untuk meladeninya dan hanya kau, Mom, yang bisa membuatnya menurut tanpa banyak bicara. Ucap Zain beralasan. Tentu saja semua sudah Zain rencanakan matang-matang. Dia sendiri yang mengusulkan rekan bisnisnya agar melakukan kesepakatan di Indonesia. Dan tentu saja melibatkan Mommy juga adalah rencananya. Baiklah, Mommy akan menelepon Mark. Kapan kau akan datang ke Indonesia? Tanya Sonya lagi. Pesawatku akan terbang 2 jam lagi. Hati-hatilah, Mommy berharap saat tiba dari Bali kau bisa secepatnya menikah dengan Gia. Zain pun mengangguk. Tentu, Mom, akan aku kabulkan permintaan Mommy. Sedangkan di Indonesia, Tuan Mark, Anda bercanda kan? Mana mungkin Tuan Zain sedang ada di Bali? Kemarin Anda sendiri yang bilang bahwa Tuan Zain sedang sibuk. Ucap Gia yang merasa tak percaya dengan ucapan Mark. Entahlah, memang ada peduliku. Aku sudah terlalu lelah mengurus pekerjaan, jadi aku tak mau memikirkan hal pribadinya. Mark menjawab santai. Dia lebih fokus melihat makanan yang baru saja tiba di hadapannya. Gia terdiam. Bagaimana jika Zidane tahu bahwa dia pergi dengan Zain? Bisa dipastikan Zidane akan kecewa padanya, karena dia mau menuruti perintah Zain. Tuan Mark, bolehkah saya menolak saja perintah Tuan Zain? Tanya Gia. Dia sama sekali tak tertarik dengan makanan di depannya. Di pikirannya hanya Zidane, dan Zidane. Kau telepon saja dia, bilang sendiri padanya. Jawab Mark sambil memakan sate yang menurutnya sungguh enak. Gia menghela nafasnya sejenak. Mana mungkin dia berani menelpon Zain. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menelpon Zidane dan meminta pendapatnya. Keesokan harinya, Mark masih berada di Jakarta karena pesawat ke Rusia akan terbang saat malam. Sedangkan Gia baru saja tiba di Bali. Zidane sudah mengizinkan Gia untuk pergi ke Bali karena Zidane pun akan menyusul Gia. Gia dijemput oleh pihak hotel yang diperintahkan Zain. Setelah menempuh jarak selama 30 menit, dia pun sampai di hotel. Dia langsung diarahkan ke kamar yang telah dipesan oleh Zain. Gia pun mengangguk dan menuju kamarnya. Saat dia sudah membuka pintu, ternyata di dalam kamar sudah ada Zain yang sedang duduk. Mata Gia membulat sempurna saat melihat Zain. Kau sudah datang? Tanya Zain sambil menyeringai. Mata Gia terbelalak saat melihat Zain ada di dalam kamarnya. Gia mundur selangkah-selangkah hingga dia menabrak dinding. Dia masih terpaku melihat Zain yang sedang menyeringai padanya.
Tubuh Gia menegang. Dia masih terpaku menatap Zayan. "Kau sudah datang?" tanya Zayan. Dia menikmati ekspresi Gia yang terkejut. Tentu dia tahu apa yang sedang ada di dalam pikiran Gia. Iya tuan, jawab Gia terbata-bata. Pikiran Gia sudah melanglang buana. Ia memejamkan mata, merasa takut jika akan ada yang terjadi. "Kenapa kau berdiri di situ? Masuklah," titah Zayan. Sungguh dia benar-benar gemas dengan reaksi Gia. Seumur hidupnya, dia selalu berteman dan melihat wanita yang matang dan dewasa. Tapi berbeda dengan Gia. Di mata Zayan, Gia amat menggemaskan. Gia masih diam mematung di tempatnya. Ia memejamkan matanya, menahan gugup dan ketakutan. Zayan yang tahu bahwa Gia sedang gugup, tetap memerintahkan sikap santainya. "Nona Gia," panggil Zayan lagi. "Tuan, kenapa Anda bisa di sini?" Kali ini Gia tak bisa menahan dirinya untuk tetap bertanya. "Aku menunggumu. Kamarku di sebelah. Aku menunggumu karena harus berbicara dan menyerahkan sesuatu padamu," jawab Zayan. "Masuklah, waktumu tidak banyak." Zayan masih menikmati sikap Gia yang gugup. Gia menghela nafas lega. Ia berdehem menetralkan kegugupannya. Ternyata kekhawatirannya sia-sia. Zayan hanya ingin berbicara dengannya. Ia pun melangkahkan kakinya dan berjalan ke arah sofa yang ditempati oleh Zayan. "Duduklah," titah Zayan. Saat Gia tak kunjung duduk. Gia pun mengangguk ragu dan langsung duduk di hadapan Zayan. "Maafkan aku telah menyuruhmu kemari secara mendadak. Kau pasti sudah tahu. Dari Mark, bukan? Untuk apa aku memanggilmu kemari?" tanya Zayan. Ia berbicara seolah semua kebetulan. Padahal ia telah merencanakannya secara matang. Ia kembali menatap Gia, karena Gia tak kunjung menjawab. Gia yang ditatap langsung mengangguk. Iya tuan, saya tahu." "Bagus. Di dalam ini ada gaun yang akan kau kenakan untuk menemaniku. Dan sebelum pergi, akan ada tim juga yang akan membantumu bersiap," ucap Zayan sejenak. Ia melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. "Kalau begitu, semua sudah selesai. Aku pergi," pamit Zayan. Ia pun bangkit dari duduknya. Melihat Zayan yang sudah bangkit, Gia pun refleks bangkit dan menunduk hormat pada Zayan. Setelah Zayan keluar dari kamar yang ditempatinya, Gia membuka jaketnya. Ia mengunci rambutnya, kemudian meraup oksigen sebanyak-banyaknya. Duduk berdua dalam satu ruangan bersama Zayan sungguh membuat nafasnya sesak. Gia pun bangkit dari duduknya. Ia berpindah ke sofa yang tadi diduduki Zayan. Tangannya langsung mengambil kotak dan menaruhnya di atas pahanya. Ia perlahan membuka tutup kotak. Ia mengangkat gaun di dalam kotak ke udara. Matanya berbinar takjub saat melihat betapa indahnya dan mewahnya gaun yang disiapkan oleh Zayan. Ia pun kembali bangkit dari duduknya dan berjalan menuju cermin. Ia mematuk dirinya di cermin sambil bergerak berlegok-legok dengan pakaian yang ia tempelkan di depan badannya. "Kenapa dia harus memilihku?" lirih Gia saat selesai dengan aktivitasnya di depan cermin. "Tidak, tak akan ada yang terjadi. Ini hanya kebetulan." Gia berusaha berdamai dengan pikirannya yang berkecambuk dalam dadanya. Saat tadi pertama kali masuk ke dalam kamar dan melihat Zayan tersenyum menyeringai, Gia merasakan ada hal yang besar akan terjadi dan menyeret dirinya. Gia kembali menggeleng. Mungkin hanya perasaanku saja.